Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Bagas Rismawan dari Teknik Mesin 2017 dengan NPM 333117096 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan seminar tugas akhir dengan judul Perbandingan Efek Redam pada strip ekor pengarah turbin angin dengan menggunakan wind tunnel yang saya laksanakan di Laboratorium Rekayasa Energi Baru Terbarukan dengan pembimbing 1 Dr. Erwin STMT dan pembimbing 2 Dimas Satria STMN. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan outline dalam penelitian kali ini. Di bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian kali ini, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian yang saya lakukan, dan juga batasan masalah dalam penelitian. Yang kedua ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang berisi state of the art, pembangkit listrik tenaga angin, jenis turbin angin, sirip ekor pengarah, software tracker, dan wind tunnel. Bab ketiga, metodologi penelitian yang berisi diagram alir penelitian, tahapan penelitian, mencari desain terbaik, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, rancangan dudukan sirip, proses pembuatan sirip, spesifikasi wind tunnel, alat dan bahan, setup eksperimen, dan tahapan proses pengambilan data. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan analisa data yang berisi perhitungan pembebanan, perhitungan desain sirip, grafik berbagai jenis sirip single, grafik berbagai jenis sirip double, analisa data single, analisa data double, dan analisa sirip terbaik. Dan yang terakhir ada penutup di bab 5 yang berisi kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya ada latar belakang penelitian kali ini. Di era saat ini, konsumsi berbahan bakar fosil masih mendominasi, yang dimana bahan bakar fosil ini berasal dari fosil-fosil yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu atau beribu-ribu tahun yang lalu, yang menghasilkan batu bara, minyak bumi, dan juga gas bumi, di mana energi ini merupakan energi yang cukup besar potensinya, namun apabila lama-kelamaan mendominasi dan juga lama-kelamaan diambil untuk dijadikan bahan bakar, tentu pasti habis, karena energi berbahan bakar fosil ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, timbullah ide dari peneliti untuk merubah atau mengurangi energi berbahan bakar fosil menuju energi terbarukan, di mana energi baru terbarukan di sini banyak jenisnya dalam pemanfaatan. Contoh dalam pemanfaatan angin, dalam pemanfaatan air, pemanfaatan tenaga surya, ataupun pemanfaatan tenaga panas bumi. Di sini saya memfokuskan pada energi yang berasal dari angin, yaitu energi turbin angin, di mana potensi yang cukup besar di Indonesia ini dalam potensi energi yang berasal dari angin. Penelitian kali ini dimaksudkan untuk merancang sirip ekor pengarah turbin angin untuk menaikkan efisiensi turbin angin tersebut untuk menghasilkan listrik yang maksimal, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, dan energi ini merupakan energi ramah lingkungan dan juga berkelanjutan yang dapat diperbaharui. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, didapatkan rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu menentukan sirip ekor pengarah turbin angin atau wind turbine terbaik dari beberapa jenis sirip ekor pengarah turbin angin berdasarkan efek redam menggunakan wind tunnel. Selanjutnya ada tujuan penelitian kali ini. Yang pertama,
membuat model skala prototipe sirip ekor pengarah. Yang kedua, membuat dudukan sebagai media pemasangan sirip. Tujuan yang ketiga, mendapatkan bentuk sirip ekor pengarah dengan efek redam paling baik. Di sini selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui bentuk sirip ekor pengarah terbaik untuk turbin angin, memberikan gambaran berbagai macam sirip ekor pengarah dengan efek redam yang berbeda-beda, dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya tentang sirip ekor pengarah turbin angin. Manfaat yang kedua, dudukan yang telah dirancang bisa digunakan kembali dalam proses penelitian selanjutnya sebagai referensi. Manfaat yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan tentang turbin angin dan juga sirip ekor pengarah turbin angin. Setelah manfaat penelitian, di sini terdapat batasan masalah dalam penelitian kali ini. Yang pertama, penelitian ini hanya mencari bentuk sirip ekor terbaik berdasarkan efek redamnya. Yang kedua, aspek rasio yang digunakan adalah 1,4 untuk sirip tersebut. Yang ketiga, luasan sirip 0,06 sampai 0,219 meter persegi yang diubah skalanya berdasarkan luas T-section pada wind tunnel menjadi 0,02 sampai 0,073 meter persegi. Berdasarkan perhitungan dan penelitian sebelumnya diperoleh luasan sirip terbaik sebesar 0,042 meter persegi. Batasan masalah yang keempat, sudut kemiringan sirip terhadap arah datangnya angin untuk penelitian kali ini yaitu 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, dan juga 30 derajat berdasarkan penelitian sebelumnya. Batasan masalah yang kelima, kecepatan angin yang digunakan 1 meter per second sampai 5 meter per second berdasarkan spesifikasi wind tunnel yang bisa digunakan. Batasan masalah yang keenam, sirip yang akan diuji adalah sirip ikan hiu. Yang kedua, sirip KMNI yang berasal dari Badan Meteorologi Belanda. Yang ketiga, sirip T1A dari Jurnal van Katesingam City Hongzhou, Texas, USA. Yang keempat, sirip T3A dari Jurnal van Katesingam City Hongzhou dari Texas, USA. Dan sirip ekor pesawat terbang yang direferensikan oleh Universitas Negeri Jember. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga angin, di mana komponen-komponen di sini terdapat turbin angin, generator, trafo untuk disalurkan ke rumah-rumah dan masyarakat yang membutuhkan, di mana energi utama dari energi terbarukan ini adalah angin yang berguna untuk memutarkan baling-baling baik turbin angin sumbu horizontal maupun sumbu vertikal, yang dimana putaran ini dimanfaatkan untuk menggerakkan generator yang nantinya akan menghasilkan listrik lalu disimpan ke dalam baterai lalu akan disalurkan ke rumah-rumah. Pembangkit listrik tenaga angin untuk di Indonesia sendiri sudah ada beberapa. Tinggal dari Kementerian ESDM memaksimalkan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Tidak hanya Kementerian ESDM, berbagai kalangan masyarakat maupun peneliti harus memaksimalkan energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi dari energi berbahan bakar fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan turbin angin. Turbin angin di sini terbagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama ada jenis horizontal axis wind turbine atau yang biasa kita sebut turbin angin bersumbu horizontal, di mana turbin angin ini sering digunakan untuk kepentingan yang menghasilkan listrik yang besar, karena turbin angin ini mudah digunakan dan mudah diteliti. Yang kedua, turbin angin sumbu vertikal, di mana untuk daya yang dihasilkan sumbu vertikal ini kurang baik
turbin sumbu horizontal. Sehingga dalam pemanfaatan vertical axis wind turbine ini biasanya digunakan taman khusus untuk vertical axis wind turbine, sehingga turbin di dalam satu taman itu cukup banyak sehingga menghasilkan energi yang cukup banyak. Selanjutnya saya akan menyerahkan sirip ekor pengarah tail fan guide. Sistem sirip ekor pengarah dalam komponen turbin angin sangatlah penting. Sirip ekor pengarah untuk mengarahkan rotor terhadap datangnya arah angin agar turbin bekerja dengan baik. Jadi sirip ekor pengarah yang berada di turbin merupakan mekanisme yang sangat penting untuk turbin angin tersebut, di mana apabila turbin tersebut tidak digunakan mekanisme sirip dalam kerjanya, tentu turbin tersebut kurang dalam memperoleh arah datangnya angin, sehingga digunakan mekanisme sirip mengarah turbin angin tersebut untuk mengarahkan baling-baling turbin ke arah datangnya angin, sehingga putaran baling-baling baik turbin angin horizontal maupun turbin angin vertikal bisa menghasilkan daya yang maksimal. Berikut ini contoh gambar jenis-jenis sirip yang beberapa saya gunakan dalam penelitian. Dari sebelah sini, ini merupakan beberapa sirip yang diteliti oleh University Singham City Hongzhou dari Texas di Departemen Mechanical Engineering. Kalau untuk yang kanan ini dari PR Ebert, di mana di PR Ebert ini menjelaskan tentang simulasi dari sirip ekor pengarah turbin angin. Dari berdasarkan simulasi ini dihasilkan jenis turbin yang paling baik. Selanjutnya saya akan mengenalkan video analisis dengan perangkat lunak tracker. Perangkat lunak video tracker merupakan salah satu perangkat VBL, Video Based Laboratory, yang mempunyai keistimewaan mampu menyajikan gejala fisika secara nyata baik berupa data kuantitatif beserta grafiknya secara simultan maupun memberikan bantuan antara pengamatan langsung dengan representasi abstrak dari berbagai fenomena fisika. Perangkat lunak tracker dalam pengujian kali ini digunakan untuk mengolah data untuk melihat fenomena sirip redaman sirip berdasarkan video. Dalam penelitian kali ini video dimasukkan ke dalam aplikasi software tracker ini, lalu kita memberi pin pada tracker tersebut, kita memberi pin pada sirip untuk di video, lalu dari pin yang kita taruh di sirip kita bisa membaca gerak sirip tersebut dan menghasilkan grafik. Dari grafik, kita bisa membaca efek redam dari si sirip turbin angin tersebut. Selanjutnya, terowongan angin atau wind tunnel, yang biasa kita kenal dengan wind tunnel. Terowongan angin atau wind tunnel adalah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamis untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melewati benda padat. Alat ini merupakan alat uji yang saya gunakan untuk meneliti sirip, di mana saya menggunakan ini untuk melihat efek dari udara yang bergerak melewati sirip yang saya uji tersebut. Dengan spesifikasi wind tunnel yang saya gunakan, yaitu test section, terutama di test section ini sebesar 0,5 meter, 0,5 meter kali 0,5 meter. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berikut saya akan menjelaskan diagram alir dalam penelitian saya kali ini. Diawali dengan memulai penelitian kali ini, saya menginventaris bentuk sirip ekor pengarah berdasarkan jurnal maupun buku yang saya baca dan saya cari. Dari jurnal dan buku yang saya cari, didapatkan beberapa bentuk sirip ekor pengarah yang
yang bisa saya gunakan dalam penelitian kali ini. Setelah saya menginventaris bentuk sirip ekor pengarah, saya merancang sirip ekor tersebut di aplikasi CAD dengan dimensi yang setelah saya tentukan, sudah saya jelaskan di batasan masalah, dan juga dengan rasio yang setelah saya tentukan dan yang sudah saya jelaskan di batasan masalah. Setelah rancangan saya selesai, saya lanjutkan dengan pembuatan prototipe sirip ekor pengarah dan rig atau dudukan menggunakan 3D printing, di mana saya di sini menggunakan 3D printing yang telah dimiliki oleh Lab Rekayasa Energi Baru Terbarukan. Dalam proses pembuatan prototipe kali ini, rancangan sirip ekor yang telah saya buat di aplikasi CAD, saya ubah formatnya menjadi format STL, lalu saya setting kembali dengan aplikasi 3D printing yaitu Ultimaker Cura. Dalam Ultimaker Cura itu saya setting kecepatan printing, tebal tipis layer, dan durasi waktu dalam pengerjaan sirip saya dalam proses printing di 3D printing tersebut. Setelah prototipe sirip saya selesai setelah sirip saya selesai di printing dan sesuai dengan dimensi yang saya desain, selanjutnya saya melakukan pengujian sirip ekor pengarah berdasarkan efek redamnya. Setelah saya mengambil data dalam pengujian sirip ekor pengarah berdasarkan efek redam menggunakan kamera dengan mode slow motion, apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa kembali merancang sirip ekor pengarah. Berarti terjadi beberapa kesalahan terhadap perancangan sirip ekor pengarah tersebut. Apabila tidak ada kesalahan dan berjalan dengan baik, kita menghasilkan data dari video tersebut. Menghasilkan data berupa video. Selanjutnya, video tersebut kita olah dalam software tracker yang kita bisa menghasilkan grafik untuk melihat redaman dari sirip ekor pengarah dan beberapa data terhadap waktu redaman dan juga ukuran gerak, panjang gerak sirip terhadap arah datangnya angin. Setelah data diolah dari tracker, kita masukkan ke dalam software SigmaPlot. Software SigmaPlot ini mengolah untuk menyatukan beberapa grafik berdasarkan kecepatan angin yang sama, sudut yang sama dengan sirip yang berbeda-beda dalam satu grafik untuk melihat efek redaman dari berbagai sirip ekor pengarah turbin angin. Sirip mana yang paling baik? Berdasarkan efek redamnya dilihat dari grafik tersebut. Setelah kita mengetahui sirip mana yang baik, kita analisa, kita bandingkan berbagai sirip tersebut. Dengan penelitian sebelumnya, saya mendapatkan 3 faktor utama untuk menentukan sirip dengan efek redam terbaik. Faktor pertama yaitu jumlah gelombang dalam grafik paling sedikit, yang kedua amplitudo paling rendah, dan juga waktu redaman paling cepat dengan waktu yang pendek. Setelah dianalisa berdasarkan 3 faktor tersebut, kita mendapatkan satu sirip ekor pengarah turbin angin paling baik berdasarkan efek redam, dan penelitian kita selesai. Berikut adalah bentuk-bentuk sirip yang diuji. Yang pertama ada sirip T1A dari jurnal Venkatesingam Sitihongsu. Yang kedua sirip T3A dari jurnal Venkatesingam Sitihongsu. Yang ketiga ada sirip U jurnal Yulianto dari Politeknik Negeri Malang. Yang ketiga ada sirip KMNI jurnal dari Badan Meteorologi Belanda. Dan yang terakhir ada sirip ekor pesawat terbang
inspirasi dari jurnal Eksman Rahmawan dan Gaguk Sejatik Sukamto dari Universitas Tebet. Berikut saya menjelaskan proses cara pengambilan data. Yang pertama, saya menggunakan kamera dengan mode slow motion untuk melihat efek redaman dari sirip tersebut dengan menentukan sudut yang telah saya jelaskan di batasan masalah tadi, yaitu 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, dan juga 30 derajat. Berikut saya perlihatkan bahwa di sini merupakan yang hijau ini merupakan siripnya. Ini dengan dudukannya di dalam wind tunnel tersebut, di test section saya beri busur di bawahnya untuk menentukan sudut yang saya telah tentukan sebelumnya. Setelah saya lihat sirip ini telah sesuai dengan sudut yang saya tentukan, saya persiapkan kamera dengan mode slow motion. Lalu saya rekam pergerakan sirip tersebut dengan setelan kecepatan angin yang sebelumnya juga saya tentukan, yang dari 1 derajat sampai 1 meter per second sampai 5 meter per second. Setelah video jadi, saya masukkan ke dalam video software tracker. Nah, ini saya masukkan ke software tracker. Dalam sirip ini saya pin berwarna putih di sini untuk membaca pergerakan sirip tersebut. Setelah saya pin di sini, saya setting dengan baik dan setting dengan semestinya di tracker. Kita lihat pergerakannya dengan jumlah setiap pengujian 1500 frame, kita menghasilkan waktu yang sama untuk menentukan efek redam sirip yang paling baik. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari grafik pergerakan dari sirip turbin angin tersebut. Titik ini merupakan titik awalan dari sirip angin memulai. Contohnya di sini, ini merupakan titik pertama, lalu garis lurus di sini merupakan titik 0. Ini merupakan titik 0 dari si sirip. Nah, setelah kita lepas, terjadilah gerakan, lalu bisa terbaca di sini, pergerakan sirip ke kanan, merespon dari arah datangnya angin, lalu sirip merespon, balik lagi, dan kembali ke titik awalnya, titik nolnya, dan mulai teredam. Di sini terlihat jumlah gelombang di sini kisaran 1 sampai 1,5 gelombang. Setelah video trackernya selesai, kita masukkan ke dalam aplikasi SigmaPlot untuk menggabungkan beberapa grafik dari kecepatan yang sama, sudut yang sama, dengan sirip yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa lihat kita bisa menghitung 3 faktor yang saya jelaskan tadi untuk menentukan efek redam sirip paling baik. Di sini kita bisa lihat, kita bisa menghitung jumlah gelombang dengan faktor yang pertama, faktor yang kedua yaitu amplitudo dengan titik puncak gelombang amplitudo atau titik puncak gelombang paling rendah, dan juga waktu redaman si sirip menuju titik redamnya. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan pembebanan yang saya gunakan. Karena nantinya sirip ini akan diaplikasikan pada sultan turbin, maka sebagai media pengganti turbin maka digantikan pembebanan dengan perhitungan sebagai berikut. Kita langsung menghitung massa berdasarkan saya menggunakan rumus ini berdasarkan bahwa turbin yang dimiliki oleh lab rekayasa energi baru terbarukan tersebut, beban terpusatnya terdapat pada poros turbin angin tersebut, sehingga massa jenis yang saya gunakan massa jenis aluminium.
sebesar 2.700 kg per meter kubik. Mengapa saya di sini menjadi 900 kg per meter kubik? Dikarenakan skala prototipe yang saya gunakan 1:3, sehingga massa jenis yang digunakan pun dibagi menjadi 3. Begitupun untuk volume di sini, setelah dibagi 3, volume yang diketahui menjadi 0,00087 meter kubik. Sehingga kita dapat memperoleh beban atau massa sebagai pengganti turbin angin pada penelitian kali ini sebesar 0,783 kg atau sama dengan 783 gram. Nantinya massa ini kita taruh didudukan tadi agar berat pengujian dalam berat penelitian kali ini bisa sesuai dengan turbin angin yang dimiliki oleh RBTS EBT yang nantinya akan digunakan. Sirip ini nantinya akan digunakan di Sultan Wind Turbine tersebut. Berikut adalah beberapa contoh grafik single. Ini merupakan tampilan dari software SigmaPlot. Di sini saya menjelaskan tiap-tiap kecepatan 5 meter per kecepatan rata-rata angin yang berada di Cilegon, yaitu 3 meter per second sampai dengan 5 meter per second. Sehingga saya tampilkan 5 meter per second, 4 meter per second, dan 3 meter per second dengan sudut paling besar yaitu 30 derajat. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari tiap-tiap sirip berdasarkan efek redamnya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat sirip 1A single, 3A single, hiu single, Gemini single, maupun pesawat single. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan grafik sirip double yang ditampilkan dari software SigmaPlot. Di sini, dalam kecepatan 5 meter per second sudut 30 derajat, perbedaan pada tiap sirip cukup sedikit. Namun, salah satu sirip menunjukkan tidak adanya redaman terhadap arah datangnya angin. Grafik hitam ini menjelaskan sirip 1A, grafik merah menjelaskan sirip 3A, grafik hijau menjelaskan sirip hiu, grafik kuning menjelaskan KMNI, dan grafik biru menjelaskan pesawat double. Di sini terdapat perbedaan tipis untuk amplitudo, namun perbedaan signifikan salah satunya di grafik hiu ini jumlah gelombang yang cukup banyak dan waktu redaman yang panjang, namun di 4 jenis sirip yang lainnya ini perbedaannya cukup sedikit. Selanjutnya di kecepatan 4 meter per second sudut 30 derajat dengan variasi sirip double. Di sini kita bisa lihat perbedaan juga sedikit di 4 sirip selain sirip hiu double. Terdapat grafik yang meloncat seperti ini merupakan kesalahan membaca pada software tracker sehingga terjadi sedikit loncatan terhadap data yang saya miliki. Perbedaan bacaan data di sini cukup kecil, antara 0,00 meter sampai 0,002 meter atau sama dengan 2 cm. Di sini selanjutnya ada 3 meter per second, sudut 30 derajat dengan variasi sirip double. Perbedaan di sini masih cukup sedikit, dengan perbedaan yang signifikan tetap pada jenis sirip hiu double, di mana jumlah gelombang yang tetap masih banyak dan redaman yang lama.
Di sini saya mendapatkan analisa dari grafik tersebut dan menghasilkan jumlah gelombang, amplitudo, dan waktu redaman. Di sini kita bisa lihat bahwa sirip 1A merupakan sirip terbaik berdasarkan jumlah gelombang yang paling sedikit. Untuk amplitudo, sirip 1A merupakan sirip dengan amplitudo terendah. Dan untuk waktu redaman pun sirip 1A menjadi sirip dengan waktu redaman paling baik. Sebelumnya saya jelaskan bahwa grafik data ini terbentuk berdasarkan tiap-tiap kecepatan dan sudut saya gabung menjadi satu, sehingga jumlah gelombang yang cukup banyak ini merupakan penggabungan dari berbagai kecepatan dan berbagai sudut yang saya uji dengan sirip single. Saya jelaskan sedikit. Penggabungan ini dimulai dari 5 meter per second 30 derajat sampai 5 meter per second 5 derajat, dan seterusnya dari 4 meter per second derajat sampai 30 derajat sampai 4 meter per second 5 derajat sampai 1 meter per second, sehingga ini merupakan penggabungan data dari seluruh grafik dari sirip single, sehingga diperoleh jumlah gelombangnya, amplitudonya, dan juga waktunya. Selanjutnya ada analisa sirip double. Pada analisa sirip double kali ini, sirip 1A pun masih merupakan sirip paling baik, walaupun ada perbedaan sedikit terhadap sirip 3A, baik double maupun single. Sirip 1A dan 3A merupakan sirip dengan perbedaan sedikit. Tapi tetap sirip 1A merupakan sirip terbaik berdasarkan jumlah gelombang, amplitudo maupun waktu. Sirip 1A dan 3A merupakan sirip yang diteliti oleh yang saya temukan dari jurnal Venkatesh Singham Siti Hongzhu yang diteliti oleh Departemen Mechanical Engineering, Texas, USA. Di sini dari sirip double juga terdapat perbedaan sedikit di jumlah gelombang, yaitu perbedaan satu gelombang dari grafik yang saya gabungkan. Dan juga dari amplitudo dan juga dari waktu, sirip 1A masih merupakan sirip terbaik. Dari analisa sirip terbaik dalam pengujian ini, baik dari sirip single maupun sirip double, saya mendapatkan satu sirip terbaik berdasarkan 3 faktor yang saya telah cari referensinya untuk menentukan efek redam sirip turbin angin yang paling baik. Yang pertama, jumlah gelombangnya, amplitudonya, dan juga waktu redaman. Dengan sirip 1A single merupakan sirip terbaik. Mengapa 1A single? Saya jelaskan sedikit di sini. Berdasarkan data di sini, dengan kecepatan yang sama, dengan sudut dengan jumlah grafik yang sama, kita menghasilkan jumlah gelombang yang paling sedikit merupakan 1A single setelah saya bandingkan dengan 1A double. Di sini terdapat perbedaan 26 jumlah gelombang untuk sirip single dan 27,5 untuk sirip double. Untuk amplitudo sendiri 0,3534671 untuk 1A dan juga 452,57 untuk waktu redaman 1A single. Masih mengungguli tipis dari 1A double. Ini merupakan sirip 1A double, ini merupakan sirip 1A single. Dari penelitian kali ini, saya memperoleh kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan ini terbentuk berdasarkan tujuan sebelumnya untuk penelitian kali ini. Yang pertama, pada penelitian kali ini diperoleh prototipe model sirip sebagai berikut. Yang pertama, saya mendapatkan 5 jenis sirip. Prototipe jenis sirip yang pertama 1A
jenis sirip 1A dari Venkata Singam Siti Hongzhou, yang kedua prototipe model sirip dari 3A, model sirip 3A dari Venkata Singam Siti Hongzhou, yang ketiga ada model sirip hiu, yang keempat ada model sirip dari KMNI dari meteorologi Belanda, dan yang terakhir ada model sirip pesawat yang terinspirasi dari ekor pesawat terbang. Selanjutnya ada aspek rasio yang digunakan di penelitian kali ini atau 1,4. Selanjutnya luasan yang digunakan terhadap luasan sirip tiap-tiap jenis sirip yang saya gunakan, yaitu 0,042 meter persegi setelah diskalakan. Luasan ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya antara penelitian Sakti Nurfadi 2014 dan Muhammad Iqbal dari 2015 yang menjelaskan bahwa sirip terbaik yaitu sirip dengan luasan 0,126 meter persegi, sehingga setelah saya skalakan menjadi 3, saya memperoleh luasan 0,042 meter persegi. Selanjutnya yang keempat ada sudut antar sirip double. Yang terbaik merupakan sudut 30 derajat berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan beban yang digunakan untuk mengganti beban turbin angin yang dimiliki oleh lab rekayasa energi baru terbarukan 783 gram. Kesimpulan yang kedua, desain dudukan ditentukan dengan desain mirip dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya dirancang kembali menggunakan software topologi optimization 3D, di mana dalam software topologi ini kita diberikan referensi untuk menentukan dudukan berdasarkan tumpuan dan juga gaya yang dihasilkan. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan pengujian sebelumnya bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menentukan sirip terbaik berdasarkan efek redamnya, dengan jumlah gelombang yang paling sedikit, amplitudo yang paling rendah, dan juga waktu redaman yang cepat. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk sirip single kita menemukan sirip dengan redaman terbaik yaitu 1A, dan juga sirip double dengan redaman terbaik yaitu 1A. Di mana untuk sebelumnya tadi saya sudah analisa, sirip terbaik terdapat pada 1A single. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kegugupan yang saya lakukan terhadap presentasi ini. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kalimat yang buruk, ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf karena kesalahan sepenuhnya dari saya, kebaikan sepenuhnya hanya milik Allah, dan semua ini dilancarkan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian yang telah tercurahkan dalam presentasi saya kali ini. Untuk yang menonton, untuk yang memahami, untuk semua yang melihat ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.